Halo Sobat Penasaran, pernah nggak sih kalian mikir, apakah IKN itu cuma mimpi atau kenyataan? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas misteri di balik IKN di 2025. Kota baru yang sudah lama, jadi perbincangan hangat di tanah air. Dari kabar burung sampai data resmi, semua akan kita bahas dengan bahasa yang santai, tapi penuh fakta menarik. Jadi siap-siap deh untuk dibawa ke dunia. Pembangunan kota, masa depan yang penuh misteri dan potensi luar biasa. Pertama-tama, mari kita gali dulu sejarah di balik IKN. IKN atau Ibu Kota Negara baru ini sudah lama dibicarakan sebagai upaya pemerintah untuk mendistribusikan pusat pemerintahan yang selama ini berpusat di Jakarta. Ada banyak alasan di balik pemindahan ini, mulai dari upaya mengurangi beban Jakarta yang padat hingga keinginan menciptakan keseimbangan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Data menunjukkan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai studi kelayakan dan perencanaan strategis selama beberapa tahun terakhir. Misalnya rencana tata ruang, kota dan aspek lingkungan telah dikaji secara mendalam untuk memastikan IKN tidak hanya menjadi simbol kekinian, tetapi juga kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Disinilah kita mulai bertanya-tanya, apa saja yang sudah dilakukan untuk mempersiapkan IKN ini? Jawabannya ternyata sangat mengejutkan. Nah, Sobat Penasaran, untuk mewujudkan IKN, pemerintah telah merancang ratusan proyek infrastruktur yang ambisius. Dari jalan raya, jembatan, hingga fasilitas publik modern yang terintegrasi, semua ada di dalam rencana ini. Salah satu data menarik yang patut kalian tahu adalah bahwa investasi yang dialokasikan mencapai triliunan rupiah dengan estimasi biaya pembangunan yang fantastis. Bayangkan saja, sistem transportasi pintar dan konsep kota hijau yang ramah lingkungan menjadi prioritas utama. Teknologi canggih pun turut diintegrasikan. Misalnya sistem keamanan berbasis AI dan jaringan internet super cepat yang pastinya akan menjadikan IKN sebagai kota pintar nomor 1. Tapi di balik semua kecanggihan ini, muncul pertanyaan, sudah berpenghuni atau masih jadi kota mimpi? Yuk, kita gali lebih dalam. Berbicara soal progres, data resmi dari beberapa instansi pemerintah menunjukkan bahwa pembangunan IKN sudah memasuki tahap lanjutan, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, gedung pemerintahan, hingga fasilitas pendukung lainnya. Semuanya menunjukkan tren yang positif. Namun, tetap ada kendala dan tantangan di lapangan. Misalnya, beberapa proyek mengalami keterlambatan karena kendala cuaca dan masalah logistik, terutama karena lokasi IKN yang berada di area dengan kondisi alam yang menantang. Tapi jangan salah, di balik tantangan tersebut, ada juga inovasi dan solusi kreatif yang diaplikasikan untuk mengatasi setiap hambatan. Dari data yang ada, perkiraan jumlah pekerja di lapangan mencapai puluhan ribu orang, yang menunjukkan antusiasme masyarakat lokal dan tenaga ahli nasional dalam mewujudkan mimpi besar ini. Nah, disinilah inti dari misteri kita. Apakah IKN di 2025 sudah benar-benar berpenghuni? Secara logika, pembangunan yang masif tentunya harus diimbangi dengan permukiman dan fasilitas penunjang. Namun, data yang kita dapatkan menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur telah berjalan, proses hunian dan transisi penduduk masih dalam tahap awal. Ada kabar dari berbagai sumber bahwa sejumlah pilot project dan kawasan percontohan telah mulai menerima penghuni, terutama bagi para pegawai negeri yang terlibat langsung dalam pembangunan. Tapi secara umum skala hunian massal masih belum terlihat. Hal ini memicu spekulasi dan perdebatan di kalangan masyarakat. Apakah kita sedang menyaksikan tahap transisi yang akan berubah drastis dalam beberapa tahun ke depan, atau justru ada faktor lain yang membuat proses hunian lebih lambat dari perkiraan? Agar lebih jelas, mari kita ulas beberapa data menarik.
Menurut studi terbaru, wilayah IKN diproyeksikan menampung lebih dari 1 juta penduduk dalam 10 tahun mendatang. Selain itu, analisis ekonomi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di kawasan ini diprediksi akan meningkat pesat dengan penyerapan investasi yang mencapai 15% di atas rata-rata nasional. Fakta lainnya, indeks kepuasan warga terhadap lingkungan dan pelayanan publik di kawasan percontohan sudah menunjukkan angka positif meskipun masih dalam tahap pengembangan. Tapi, sobat, jangan langsung tertipu dengan angka-angka yang tampak menggembirakan. Ada juga data yang menunjukkan bahwa masih terdapat kekosongan hunian di beberapa sektor, terutama di area perumahan yang dirancang untuk kelas menengah ke bawah. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Disinilah kita harus kritis dan mencari tahu lebih dalam lagi. Kisah IKN tak lengkap tanpa disertai kontroversi. Banyak pihak mulai mempertanyakan transparansi proses pembangunan, terutama terkait alokasi anggaran dan kontrak-kontrak proyek besar. Ada yang bilang, apakah ada kepentingan tertentu di balik laju pembangunan yang begitu cepat? Bahkan, beberapa kalangan mengungkapkan bahwa beberapa proyek tidak berjalan sesuai rencana semula, sehingga menimbulkan tanya kritis tentang efektivitas pengawasan. Di sisi lain, sejumlah pengamat dan pakar urban planning menyatakan bahwa pembangunan IKN merupakan eksperimen besar yang harus diberi ruang untuk trial and error. Mereka berpendapat bahwa inovasi adalah kunci utama, dan sedikit kontroversi sebenarnya bisa menjadi pendorong perbaikan. Jadi di tengah segala spekulasi ini, kita harus mampu memilah mana fakta dan mana hanya rumor semata. Jangan sampai kita terjebak dalam berita yang nggak jelas kebenarannya. Apakah IKN sudah berpenghuni? Setelah kita menelah segala data dan cerita, akhirnya muncul pertanyaan yang masih menggantung. Apakah IKN di 2025 sudah benar-benar berpenghuni? Jawabannya, sobat, adalah bahwa proses transisi ini memang sedang berlangsung. Infrastruktur sudah jalan, namun hunian massal dan kehidupan sehari-hari masih dalam tahap awal. Ini bukan berarti kota ini kosong, melainkan sedang dalam proses metamorfosis besar. Setiap langkah kecil hari ini adalah fondasi bagi kehidupan yang lebih dinamis di masa depan. Kita harus tetap kritis dan terus memantau perkembangan, karena setiap data baru bisa saja mengubah gambaran besar tentang bagaimana IKN akan hidup dan berkembang. Semangat inovasi, kerja keras, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan kota yang tidak hanya modern, tetapi juga memiliki jiwa dan karakter yang kental. Nah, sobat penasaran, itu dia rangkuman lengkap tentang misteri IKN 2025 dari sejarah, pembangunan, hingga prospek masa depannya. Gimana? Udah pada penasaran dengan update terbaru tentang kota baru ini? Kalau kamu suka dengan pembahasan mendalam seputar pembangunan infrastruktur, urban planning, dan berita terkini, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan nyalakan notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan update menarik lainnya. Tuliskan juga pendapat dan pertanyaanmu di kolom komentar, karena kita pengen banget dengar suara dan cerita dari kalian semua. Bersama-sama, mari kita ikuti perjalanan transformasi IKN 2025 yang penuh tantangan dan harapan. Ingat, setiap perkembangan adalah bagian dari cerita besar yang sedang kita tulis bersama untuk masa depan bangsa.